Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full One Piece chapter 1179 berjudul Inkarnasi Imo, ditemani dan cover request seperti ini yang bertemakan keluarga bahagia yang diharapkan. Di sana ada Ace bersama Otama dan juga Yamato di Wano tentunya sedang bermain dengan para babi-babi. Dan chapter dimulai melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Imo yang berniat keluar dari Marijoa sendirian di sini langsung dibantah atau coba dihentikan oleh Gorose yang lainnya dengan berkata, "Jangan bilang kau menuju ke Elbaf," kata Warkuria. Lalu Serpet juga boleh berkata di sana, "Tolong hentikan, kau turun ke dunia bawah itu loh." Lalu di panel berikutnya, Garling memasuki ruangan otoritas sambil berkata pula dengan coolnya, "Perkataan kalian cukup berani. Menurut kalian, sampai kapan tanah suci akan tetap aman?" Dan Mars hanya bisa bilang, "Garling?" Lalu Garling kembali berkata, "Dengan kembalinya Samrock, situasi emang sedikit terkendali, tapi taktik kelaparan di dunia bawah itu masih terus berlangsung. Tidak peduli seberapa penting seseorang terlihat, apa yang bisa dilakukan para penguasa kalau mereka bahkan tidak bisa mengisi perut mereka sendiri." Kemudian ya, di halaman berikutnya, di sana kita melihat kalau tiba-tiba denden musinya si Garling itu berbunyi dan ternyata itu dari Yok. Yok menelpon Garling dan menanyakan mana makanannya. Yok kelaparan banget sampai tantrum kayak bocah SMP minta aerok. Lalu Yok sambil merengek-rengek bilang ini bukan yang mereka sepakati dan ini bukan cara hidup seorang Tenryubito. Tapi Garling bilang kepada Yok soal krisis makanan yang emang lagi terjadi dan bilang juga kalau produksi Mother Flame bakal menyelesaikan situasi sekarang ini. Garling mengatakan atau mengingatkan kepada Yok kalau tubuh utamanya yaitu Vegapunk termasuk salah satu pemberontak yang bikin keadaan jadi seperti ini. Dan si Garling ini ya menyuruh si Yok untuk bertanggung jawab. Yok jadi Tenryubito in this economy di Marijoa. Kemudian di halaman berikutnya, Imo bersiap meninggalkan tanah suci. Tapi 3 dari 5 tetua yaitu Warkuri, Jupiter, dan Mars dengan kerasnya menentang aksi Imo tersebut. Sementara itu Nazjuro dan Garling terlihat pasrah karena mereka tahu Imo tidak bisa dihentikan. Dimana cara para tetua mencoba menghentikan Imo memberi kesan kalau ada konsekuensi buruk yang akan terjadi padanya jika Imo meninggalkan tanah suci, terutama Kastil Pangea. Dimulai dari Jupiter yang berkata, "Imo sama, Anda tidak boleh meninggalkan Kastil Pangea." Dan di halaman berikutnya, Imo kemudian yang mengingat beberapa kejadian belakangan ini, dimulai dari Rox, Roger, kelahiran Poseidon, Shanks, Harald, Loki, kematian Oyaji, Luffy di Marineford, Kurohige juga, lalu Cobra yang pada saat itu jadi Fairy, sampai kejadian Imo melihat foto Lily. Dan di sana kemudiannya Imo setelah semua kilas balik itu ya, Imo saat ini berdiri di atas pentagram dan Imo berkata, "Aku serahkan tanah suci ini kepada kalian." Tapi di saat yang sama, salah satu Gorose berkata di sana, "Imo sama, tapi Anda turun ke dunia bawah itu loh." Dan Garling berkata pula kemudiannya, "Kita tidak punya wewenang untuk menghentikannya." Dan di sana Mars tetap ngotot, tapi bahkan Warkuri berkata di sana, "Imo sama, jika Anda meninggalkan kastil ini." Sementara botak cool dari si Nasujuro ini berkata, "Tidak perlu mengingatkan soal itu." Dan kali ini Jupiter berkata, dia sudah dengan konsekuensinya, tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Lalu kemudian ya, Imo menghilang dari pentagram yang ada di Marijoa. Kemudian scene beralih atau pindah ke Elbaf dan di sana di desa barat kita melihat rombongan Hairudin telah berkumpul di sana dan terlihat Gert memainkan tubuh Somber dengan penuh keheranan sambil pula berkata atau mengatakan kalau tubuhnya Somber itu seperti magnet dan itu menyeramkan. Sementara itu Somber sendiri yang mendengarnya tampak kesal dan juga bilang kepada Gert kalau yang mengerikan di sini adalah kau. Ya, kita melihat di mana tubuh Somber dimainkan di sini.
Sementara itu ya, Goldberg di sana memegang jantungnya Summer dan itu membuat Zoro dan Hairudin tertarik pada itu. Hairudin berkata pula di sana, apa ini jantung besi? Di sisi Zoro sambil mode berpikir mengatakan, bagaimana kalau kita hancurkan saja jantung ini? Dan mungkin itu akan membuat bajingan-bajingan ini fix mati. Dimana mendengar ucapan Zoro di sana, itu membuat Summer panik sepanik-paniknya. Panik banget dan sepertinya itulah kelemahannya. Kemudian di panel berikutnya scene beralih ke rombongan Franky yang di sana mereka mengurusi tubuhnya Brook dan Usopp yang tepar sebelumnya. Tapi Franky kemudian berkata di sana, "Sadar woi, Usopp, Brook, tulang kalian patah, mau ku ubah jadi cyborg sekalian?" Tampaknya mereka berdua langsung sadar setelah mendengar usulan dari Franky itu. Sementara kita bisa melihat Jinbe berteriak untuk mencari Chopper, tapi di sisi lainnya kita juga bisa melihat Sanji di sana menggantung tubuhnya Killingham seperti daging potong dan membuat Killingham marah besar dengan berkata, "Aku gak bakal lupa dengan namamu, Sanji. Sekarang sebutin namaku." Dan Sanji di sananya bilang, lupa. Kemudian ya di panel lainnya kita melihat kondisi dari Gunko masih membeku di sana dan di halaman berikutnya kita juga bisa melihat Luffy dan Loki di sini yang tampaknya sudah mendapatkan makanan di desa. Lalu terlihat Loki kemudian menjelaskan terkait bongkahan es yang berisikan Gunko tersebut, di mana Loki menjelaskan bahwa es tersebut tidak akan mencair selamanya sampai akhirnya itu dicairkan sendiri oleh Ragnir. Singkatnya, es ini akan abadi selamanya dan hanya bisa mencair jika dicairkan oleh Ragnir itu sendiri. Jika tidak, ya selamanya akan jadi es batu seperti itu. Lalu ya di panel lainnya kita melihat Nami di sana yang sepertinya mulai menyadari ada sesuatu yang aneh di depannya. Bahkan Zeus yang juga sedang memandikan api atau memadamkan api juga merasakan hawa yang aneh dari arah kastil. Dan benar saja di panel berikutnya sebuah petir atau gumpalan hitam jatuh dari langit di berbagai tempat di Elbaf. Dan jelas itu membuat panik warga Elbaf lainnya yang melihatnya. Sementara itu di halaman berikutnya sebuah pentagram muncul di langit tepat di atas kastil Aurus dan pemandangan mengerikan ini disaksikan oleh Nami dan membuat Franky, Sanji juga panik di sana. Lalu ya di halaman berikutnya rumah-rumah dan pohon-pohon di sekitar sana mulai hidup dan tampak bernyanyi dengan ekspresi jahat dan kejam. Dan akhirnya di halaman berikutnya satu gumpalan hitam tepat menyambar ke arah kastil Aurus berbarengan dengan pentagram yang hilang di langit dan juga adanya haki raja yang terpancarkan begitu pekat di sana. Bahkan anak-anak sudah pingsan di sana dan mereka yang ada di desa barat juga kocar-kacir. Zoro terlihat panik di sana, sementara Loki dan Luffy juga menyadarinya, tapi ya Luffy masih lemas di sana. Lalu di halaman berikutnya, Imo tiba di atas pentagram yang tepat berada di kastil Aurus dan di saat yang sama pula di sana Imo tampak tersungkur dan juga batuk darah. Bahkan terlihat juga di sana Imo tubuhnya bergetar. Apakah ini konsekuensi yang ditanggung Imo? Tapi di panel berikutnya tubuh Imo mulai bergetar dan juga ada percikan haki yang tampak mulai membesar. Lalu ada semacam hal yang tumbuh dari belakang tubuhnya. Dan boom, tiba-tiba kastil Aurus meledak dan membuat Jarul, Brogy, dan juga Dory kaget melihatnya. Lalu ya, di halaman ganda terakhir pada chapter kali ini sangat epic saat dimana suasana mencekam terjadi di Elbaf. Rumah-rumah dan pohon-pohon hidup tertawa jahat. Killingham dan juga Sombor yang tampak menyadari situasinya. Di puncak kastil Aurus ada seseorang yang berdiri di sana dan benar itu adalah Imo dengan wujud transformasinya. Dan kalian bisa lihat seperti ini seorang Imo itu. Dan di sini pula ada semacam narator box ataupun text box yang mengatakan ini dia salah satu pendiri World Government, salah satu dari 20 kerajaan.
kemampuannya adalah Devil Fruit dan julukan namanya adalah King of the World Saint Nerona Imo. Dan ya, chapter berakhir di sini, dan bagaimana menurut kalian? Tentu saja chapter ini akan penuh pertanyaan. Dan dari yang kulihat sejauh ini akan ada satu pertanyaan terkait soal hal yang dibicarakan atau bahkan diributi sama Gorosei, terkait soal konsekuensi yang ditanggung Imo ketika dia pergi dari Kastil Pangea. Itu sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang sebenarnya harus ditanggung atau yang harus diterima sebagai konsekuensi. Itu adalah satu pertanyaan yang akan jadi perdebatan untuk selanjutnya ya. Kemudian berbicara soal kebakaran di Marijoa, sepertinya dugaan yang paling menarik saat ini, kenapa ada kebakaran, itu karena ulah Tenryubitot itu sendiri yang ngamuk ya, karena tidak ada pasokan makanan, dan itulah yang terjadi kemungkinannya ya. Selanjutnya terkait tubuh daripada Holy Knight ini yang dikatakan si God itu kayak magnet, artinya tubuh mereka itu mencoba menyatu seperti magnet, tapi dengan Sanji memisahkan tubuhnya kini ya, ini salah satu bentuk bahwa tidak mungkin mereka akan bersatu ya. Ya intinya ini menarik sih, apalagi soal jantungnya yang diidekan Zoro untuk dihancurkan. Cuman sampai chapter terakhir sepertinya mereka masih aman-aman aja ya. Dan terakhir itu jelas soal Imo ya, soal wujud Imo ini ketika dia berubah. Dia jadi seperti ini, rambutnya putih, panjang, tapi kulitnya Imo itu gelap. Jadi ini bisa merah, bisa gelap kayak King, atau apapun itu. Tapi satu hal yang paling menarik itulah awan hitam yang ada di sekitar tubuhnya, ada logo-logo mata di sana. Maka sekali lagi akan kusinggung, apakah Imo sudah hidup sejak era di bulan atau peradaban di bulan. Dan terakhir soal kenapa bangunan-bangunan dan pohon-pohon jadi hidup, apakah ini berhubungan dengan buah iblisnya Begemoum? Ya itu dia yang akan jadi perdebatan untuk di nextnya. Dan bagaimana menurut kalian soal chapter kali ini? Kasih rating, kasih opini, dan kasih pendapat. Dan nanti malam kalau sempat kita live, kalau enggak ya mungkin besok lagi ya. Oh ya, minggu depan libur deh.